Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa sekalian dan para pendengar sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan tentu saja berbahagia. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas materi kelanjutan dari 4 keterampilan berbahasa yang pada video sebelumnya sudah saya bahas. Nah, keterampilan berbahasa kali ini ialah saya akan bahas keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini dapat dikatakan sebagai keterampilan sentral dari 4 keterampilan berbahasa yang lainnya. Apa saja yang kemarin? Yaitu membaca, yaitu berbicara, dan menulis. Nah, dengan menjadi seorang penyimak yang baik, biasanya akan menjadikan dia sebagai penulis yang baik, akan menjadikan dia sebagai pembaca yang baik, dan akan menjadikan dia sebagai pembicara yang baik pula. Karena apa? Karena yang namanya menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran. Ya. Jadi yang namanya kegiatan pikiran bukan sekedar melihat saja atau mendengar saja. Ada proses berpikir, ada proses menganalisis di sana. Yang mana menganalisisnya ini dilihat dari berbagai macam hal, ya, seperti simbol, kenyataan maupun situasi yang ada pada saat itu atau pada objek yang sedang diamati itu. Jadi yang namanya menyimak itu bukan hanya sekedar mendengarkan saja atau melihat saja, tetapi ada proses yang harus dilakukan yang mana berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam sebuah proses menyimak. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja proses-proses yang ada dalam menyimak. Dalam proses menyimak ada 5 tahapan, ya. Ada 5 tahapan yang harus dilalui oleh seorang penyimak yang baik. Nah, tahap yang pertama adalah mendengar. Tahap yang kedua adalah memahami. Tahapan yang ketiga adalah menginterpretasi. Tahapan yang keempat adalah menilai. Dan tahapan yang kelima adalah memberikan respon atau menanggapi. Nah, sekarang kita akan masuk pada tahapan pertama, yaitu tahapan mendengar. Nah, apa yang dilakukan seorang penyimak pada tahapan pertama ini ialah mendengarkan. Ya, tentu saja mendengarkan, tetapi mendengarkan yang seperti apa? Nah, mendengarkan di sini maksudnya berfokus pada satu suara. Nah, secara misal begitu atau secara ilustrasi, pada saat ini, pada saat Anda mendengarkan saya hari ini, adakah suara-suara lain yang juga mampir di pendengaran kalian semua? Nah, misalnya ada suara kendaraan, ada suara kipas angin, ada suara cicak, ada suara televisi, dan kemudian ada suara saya yang saat ini sedang Anda dengarkan. Nah, tentu saja ada beberapa suara-suara lain, ya. Nah, dalam tahapan yang pertama ini yang namanya berfokus, itu kalian bagaimana caranya mengabaikan suara-suara lain. Baik itu suara televisi, suara kendaraan, suara cicak, suara kipas angin, ataupun suara lainnya, hanya berfokus pada satu suara, yaitu suara saya yang saat ini sedang menjelaskan. Nah, itu namanya fokus tadi, ya, yaitu tahapan pertama mendengarkan. Mendengarkan secara fokus pada satu suara. Atau misalnya kalian ingin berfokus pada hal lain. Nah, berarti mengabaikan hal-hal yang di luar daripada itu. Nah, ini namanya tahapan yang pertama, yaitu tahap mendengarkan. Kata kuncinya apa? Fokus. Baik, setelah tadi masuk pada proses menyimak bagian pertama, yaitu mendengar, maka proses menyimak bagian kedua ialah memahami. Nah, pada bagian ini si penyimak itu mengartikan setiap kata yang didengar atau yang tadi disimak. Penyimak berusaha memahami
setiap arti dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan atau yang didengar. Nah, jadi proses memahami di sini itu kata kuncinya adalah arti yang mana artinya itu berdasarkan kata atau arti yang sebenarnya, atau istilah lain berdasarkan arti yang ada di dalam kamus. Nah, hal ini berbeda pada tahap yang ketiga, yaitu tahap menginterpretasi. Nah, kalau tadi pada tahapan kedua itu adalah pengartian sebuah kata atau sebuah kalimat yang didengar, maka proses yang ketiga yaitu menginterpretasi ini kaitannya memberikan makna dari apa yang ada pada setiap kalimat atau kata yang didengarkan. Beda ya antara arti dan makna. Nah, kalau makna di proses yang ketiga ini nanti kaitannya dengan segala hal yang melatar belakangi baik itu kalimat atau ucapan ataupun tuturan. Nah, misalnya dilihat dari ekspresi wajahnya, dilihat dari nada suaranya, dipahami maksud saya, dipahami dari nada atau intonasi suaranya, dipahami dari misalnya latar belakang pendidikan atau hal yang lain sebagainya. Nah, ini beda dari tahapan yang pertama yaitu memahami tadi. Nah, setelah itu pada proses yang ketiga dalam proses menyimak tadi disebutkan adalah menginterpretasi. Nah, yang mana interpretasi ini sama juga artinya dengan penafsiran, ya, menafsirkan atau memaknai lebih dalam, lebih jauh. Nah, itu tadi 3 proses ya. Yang pertama mendengar, yang kedua memahami, yang ketiga menginterpretasi. Nah, baru proses menyimak yang keempat ialah menilai. Nah, setelah tadi memahami, mengartikan, begitu ya, menginterpretasi atau menafsirkan, maka pada bagian yang keempat ini si penyimak itu memberikan penilaian. Apa yang dinilai? Nah, pada bagian menilai ini si penyimak itu mengevaluasi pendapat orang yang tadi dia simak. Jadi si penyimak akan menilai baik itu keunggulan maupun kelemahannya, kekurangan ataupun kelebihan apa yang tadi dia simak. Nah, kata kuncinya adalah menilai, begitu ya pada proses yang keempat ini. Baru yang kelima ialah menanggapi atau memberikan respon. Nah, setelah tadi didengar begitu ya, kemudian dipahami, kemudian diinterpretasi, kemudian diberikan penilaian, baru tahapan yang terakhir ialah memberikan respon. Jadi respon apa yang akan dia keluarkan itu bergantung dari proses-proses yang tadi yang sudah disebutkan. Nah, misalnya ini saya berikan contoh seperti contoh pada bagian kesantunan ya, tentang suasana di kelas yang mana si dosen itu berbicara kepada para mahasiswanya yang ada di kelas. Ya. Nah, pada proses yang pertama ialah memahami, ialah mendengarkan, begitu ya. Maka para mahasiswa sekalian itu mengabaikan suara-suara lain, baik itu suara teriakan, kemudian suara handphone, begitu ya, atau suara berisik atau kendaraan atau yang lain sebagainya, begitu ya, hanya berfokus pada suara si dosen. Apa misalnya suara si dosen? Misalnya, udara hari ini panas ya. Nah, itu kalimat yang diucapkan oleh dosen. Nah, pada bagian mendengar, begitu ya, pada tahapan proses menyimak tadi, bagian pertama adalah mendengar, si mahasiswa itu berfokus hanya pada kata atau kalimat yang diucapkan oleh dosennya, yaitu suasana pada hari ini panas ya. Nah, dia mengabaikan suara-suara lain. Nah, lalu ketika dia sudah mendengar, begitu ya, dia berfokus pada kalimat yang diucapkan dosennya tadi. Kemudian dia akan melanjutkan pada proses yang kedua, yaitu memahami. Apa arti dari kalimat udara pada hari ini panas ya? Ialah memang, oh betul, hari ini sangat panas karena cerah. Kemudian di ruangan juga banyak orang sehingga menambah hawa panas misalnya. Ruangannya juga tertutup ya, sehingga
udara yang ada di dalam ruangan itu terasa panas. Itu adalah tahap memahami. Nah, kemudian dia berangkat lagi, naik lagi pada proses yang ketiga, yaitu menginterpretasi. Nah, pada proses ini dia tidak sekedar mengartikan saja. Dia mencari apa maksud, apa yang bisa ditafsirkan dari kalimat udara di ruangan ini panas ya. Oh, dia memahami kalau panas berarti adakah tujuan lain dari si dosen ini misalnya. Oh, dia lihat situasi yang melatar belakanginya, misalnya ada kipas angin tapi kipas angin tidak dinyalakan. Nah, pada proses ini si penyimak atau si mahasiswa tadi yang menyimak dosen, dia akan memahami sampai titik, oh, apakah dosen ini meminta menyalakan kipas angin karena misalnya pada saat ini kipas angin belum menyala gitu ya, sehingga itu menambah rasa panas di ruangan. Nah, baru pada tahapan atau proses yang keempat dia akan menilai. Begitu ya. Setelah tadi diinterpretasi, dimaknai kalimat, oh, udara di ruangan ini panas ya, begitu ya. Ternyata setelah dinilai begitu ya, dinilai ini kan dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi dia paham begitu ya bahwa untuk mengurangi rasa panas, hal apa yang bisa dia lakukan. Nah, baru kemudian dia akan sampai pada proses menyimak bagian terakhir atau tahapan yang terakhir, yaitu adalah menanggapi. Apa dia menanggapi? Misalnya dengan tindakan, mohon maaf ibu, permisi, saya akan nyalakan kipas angin. Nah, ini adalah proses yang sukses atau yang berhasil pada saat menyimak, begitu ya. Nah, jadi itu tadi 5 tahapan dalam proses menyimak. Saya ulangi ya. Yang pertama tadi adalah tahap mendengar. Kata kuncinya apa? Berfokus. Ya, berfokus pada apa yang ingin disimak. Kemudian yang kedua adalah memahami. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah mengartikan setiap kata atau ujaran, ya, atau tuturan juga bisa. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menginterpretasi. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah menafsirkan atau memaknai maksud atau arti yang lebih jauh dari kalimat yang dituturkan. Kemudian tahapan yang keempat adalah memberikan nilai, ya, atau memberikan penilaian. Nah, kata kunci dari tahapan menilai ini ialah mengevaluasi, menyimpulkan begitu ya. Apa sih sebenarnya maksud atau yang dikatakan ini begitu ya. Nah, setelah itu baru masuk tahapan yang kelima tadi ialah menanggapi. Kata kuncinya apa? Memberikan respon begitu ya, memberikan tanggapan atas apa yang tadi disimpulkan dari apa yang sudah disimak. Nah, baiklah, itu tadi tahapan-tahapan dalam proses menyimak. Jadi yang namanya menyimak ini merupakan sesuatu yang penting sekali untuk dipahami, begitu ya. Jangan sampai karena salah menyimak akhirnya gagal paham. Nah, ini sering sekali terjadi ya, karena gagal dalam proses menyimak sehingga akhirnya atau ujungnya itu menjadi kegagalan dalam memahami, sehingga ketika memberikan respon itu tidak nyambung atau gak nyambung begitu ya. Dan semoga menyimak ini bisa kita laksanakan begitu ya di dalam sosialisasi kita di kehidupan sehari-hari, dan semoga tidak ada lagi kegagalan-kegagalan dalam memahami tuturan atau simakan dari apa yang kita simak. Baiklah, sampai di sini dulu materi saya pada hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan materi lainnya yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan tentu saja lebih menarik. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.